Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwali bila ibtida al akhiri bila intiha alladzi khalaqal arda was sama wa ja'alal qur'ana linnasi hudaw wa shifa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya atqal atqiya azkal azkiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ketika video daripada sanjungan kaum Wahabi yaitu Riyad Bajri itu tersebar di YouTube atau di medsos, yang mana kita semua sudah tahu mungkin teman-teman bahwasanya Riyad Bajri yang merupakan salah satu sultan sanjungan kaum Wahabi ini terciduk. Dia terciduk memegang rokok di kapal pada waktu dia memancing dengan teman-temannya. Lalu kemudian Riyad Bajri ini ya merasa ketakutan, kaget. Akhirnya diumpetin tuh rokoknya, disembunyikan, padahal sudah terciduk. Jelas sekali dia memegang rokok. Dan dari video inilah banyak para YouTuber Wahabi ataupun komentator Wahabi yang memberikan sebuah klarifikasi ya. Ada yang mengatakan, oh itu mungkin editan itu. Masa sih Ustadz Riyad Bajri pegang rokok? Kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Ya Allah, cobalah perhatikan sendiri itu. Siapa itu? Coba ini, videonya kan sudah jelas. Sangat jelas tuh, editan apa? Oh itu mungkin video lama, ya lama menyembunyikan rokok ah. Ya Allah, tapi jujur aja teman-teman, saya lebih senang seorang perokok daripada seorang pembohong. Seorang perokok itu tetap lebih baik daripada seorang pembohong. Seperti halnya siapa pembohong itu? Ya seperti Harry Pras. Dia itu sudah berbohong atas nama para ulama. Kalau nggak percaya, kita simak video daripada Harry Pras pembohong. Seluruh ulama, seluruh fuqaha tidak ada yang menghalalkan rokok, memubahkan atau memakruhkan rokok. Semuanya haram. Seluruh fuqaha tidak ada yang menghalalkan rokok, memubahkan atau memakruhkan rokok. Semuanya haram. Rokok haram. Pras, apakah hanya untuk membohongi umat Nabi Anda itu harus mengeluarkan urat leher? Hah? Anda itu sudah berani berdusta atas nama seluruh fuqaha, seluruh ulama. Apa begini ajaran sultan-sultan Wahabimu, Pras? Hah? Berbohong atas nama para ulama? Ya apa, Pras? Kok bisa Anda mengeluarkan urat leher lalu berkata, seluruh fuqaha, seluruh ulama, tidak ada yang mengatakan rokok itu mubah atau boleh atau halal. Tidak ada yang mengatakan makruh. Semua sepakat bahwa rokok itu haram. Ya Allah, dengan pedenya mengeluarkan urat leher kayak orang mau orasi, tapi isinya kedustaan. Jujur aja teman-teman, seorang perokok itu jelas lebih baik daripada pembohong. Kenapa? Karena berbohong itu sudah ijma, kesepakatan ulama, berbohong, berdusta itu adalah dosa. Berdusta itu haram. Sedangkan merokok itu masih khilaf. Dan yang ngomong khilaf itu bukan hanya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, melainkan ulama sanjungan kaum Wahabi juga mengakui tentang ikhtilaf bainal fuqaha masalah hukum rokok. Kalau nggak percaya, monggo silakan lihat dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni' karya daripada Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan kaum Wahabi, tepat pada juz ke-8 halaman 67 terbitan Darubnil Jauzi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan kaum Wahabi ini tentang masalah hukum rokok, wa yu'khadhu min hadzal hukmi alladzi aqarrahul fuqaha'u rahimahumullahu anna man i'taqada hilla syai'in mukhtalafin fihi fa innahu la yulzam bi hukmi man yara tahrimahu mithla dukhan fad-dukhanu laisa mujma'an ala tahrimihi faminal ulama'i man khalafa fihi la siyama awwala ma dhahara fa idza ra'ayna syakhsan yashrabu dukhana wa huwa yara annahu halalun fa innana la nu'azziruhu wa yu'khadhu min hadzal hukmi alladhi aqarrahu al-fuqaha. Dan bisa diambil dari hukum ini yang sudah diakui, yang sudah ditetapkan oleh para fuqaha rahimahumullah, amin, anna man i'taqada hilla syai'in mukhtalafin fihi, bahwa orang yang meyakini tentang bolehnya sesuatu yang masih mukhtalaf fih, yang masih hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, fa innahu la yulzamu bi hukmi man yara tahrimahu mithla dukhan. Maka orang tadi, yaitu orang yang meyakini tentang hukum bolehnya sesuatu yang masih terjadi perselisihan pendapat di antara ulama,
itu tidak boleh dihukumi dengan orang yang menganggap haram. Ya contohnya apa? Contohnya ad-dukhon di sini, rokok. Fad-dukhonu laisa mujma'an ala tahrimihi. Rokok itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan kaum Wahabi pras, keharamannya bukan mujma' alaih, bukan ijma' ulama, tetapi masih terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Faminal ulama iman khalafa fihi. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak haram, la siyama awwala ma dhahara, apalagi awal kali rokok itu menjadi viral, masih terjadi khilaf men. Fa idza ra'ayna syakhsan yashrabud dukhana, maka ketika kami melihat ada seseorang yang merokok, wa huwa yara annahu halalun, dan orang itu menganggap rokok adalah halal, fa innana la nu'azziruhu, maka kami tidak akan menyangsi orang tadi. Ini ucapan Syekh Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan kaum Wahabi sendiri. Ulama sanjungan kaum Wahabi sendiri, ulama sanjungan Mupras, mengakui bahwa hukum rokok masih terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Lalu kenapa Anda keluarkan urat leher? Ternyata isinya hanyalah kedustaan atas nama para ulama. Ketahuilah pras bahwasanya seorang perokok itu jauh lebih baik daripada seorang pembohong seperti Anda. Anda sudah berbohong atas nama para ulama, keluarkan urat leher lagi. Dasar orang gak punya malu. Dan kalau Anda masih merasa kurang penjelasan daripada seorang ulama sanjungan kaum Wahabimu sendiri, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin, tentang khilaf bainal fuqaha masalah hukum rokok, silakan cek dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, tepat pada juz ke-10 halaman 104. Zahaba ilal qawli bi ibahati syurbid dukhani minal hanafiyyati Syekh Abdul Ghani Nabulusiyu, wa qad allafa fi ibahatihi risalatan sammaha as-sulhu bainal ikhwani fi ibahati syurbid dukhani. Ulama-ulama yang berpendapat tentang bolehnya mengkonsumsi rokok dari kalangan ulama Hanafiyah, yaitu Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi, wa qad allafa fi ibahatihi risalatan, bahkan beliau ini mengarang sebuah risalah tentang bolehnya hukum rokok, sammaha as-sulhu bainal ikhwani fi ibahati syurbid dukhani. Risalah itu diberi nama oleh beliau dengan nama as-sulhu bainal ikhwan fi ibahati syurbid dukhan. Wa minhum sahibud durril mukhtari wa banu abidin wa Syekh Muhammadun al-Abbasiyu al-Mahdiyu sahibul fatawa al-Mahdiyah wal Hamawiyu syarihul asbahi wan nadhairi. Dan di antara kalangan ulama Hanafiyah yang memperbolehkan hukum merokok yaitu Sahibud Durril Mukhtar, pemilik kitab Ad-Durrul Mukhtar, wa Banu Abidin, dan Imam Ibnu Abidin, wa Syekh Muhammad Al-Abbasi, dan Syekh Muhammad Al-Abbasi Al-Mahdi sahibul fatawal mahdiyah, wal Hamawi, dan Imam Al-Hamawi syarihul asbahi wan nadhairi, pensyarah kitab Al-Asbah wan Nadhair. Wa minal malikiyati Aliyun Al-Ujhuri wa lahu risalatun fi ibahatihi sammaha ghayatul bayan li hilli syurbi ma la yughaibul aqlah minad dukhan. Dan di antara kalangan ulama yang bermazhab Maliki yang memperbolehkan rokok adalah Ali Al-Ujhuri. Bahkan beliau memiliki risalah tentang hukum bolehnya merokok, yang mana risalah itu diberi nama Ghayatul Bayan li hilli syurbi ma la yughaibul aqlah minad dukhan, wa naqala fiha al-ifta'a bihillihi amman yu'tamadu alaihi min a'immatil madzahibil arba'ati wa taba'ahu 'alal hilli aktsarul mutaakhirina minal malikiyati. Beliau di dalam risalahnya tadi mengutip fatwa tentang bolehnya hukum rokok dari para ulama yang bisa dijadikan sandaran dari para imam madzhabul arba'ah, dan tentang fatwa bolehnya merokok ini juga diikuti oleh mayoritas ulama mutakhirin dari kalangan ulama-ulama yang bermazhab Maliki. Wa minhum ad-Dusuqiyu was-Sawiyu wal Amiru wa sahibu tahdzibil furuqi. Dan di antara ulama Malikiyah yang memperbolehkan hukum merokok adalah Imam Ad-Dusuqi, Imam As-Sawi, Al-Amir, dan pemilik kitab Tahdzibul Furuq. Wa minas Syafi'iyyati Al-Hifniyu wal Halabiyu wal Rashidiyu wa Shibramalisiyu wal Babiliyu wa Abdul Qadir ibn Muhammad ibn Yahya
al-Husainiyu at-Tabariyu al-Makkiyu walahu risalatun sammaha raf'ul ishtibaki an tanawulit tumbak. Dan di antara ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i yang memperbolehkan hukum merokok adalah Imam Al-Hifni, Imam Al-Halabi, Ar-Rashidi, Asy-Syibramalisi, Al-Babili, Abdul Qadir bin Muhammad bin Yahya Al-Husaini At-Tabari Al-Makki. Bahkan beliau ini memiliki risalah yang diberi nama Raf'ul Ishtibak an tanawulit tumbak. Wa minal Hanabilati al-Karmiyu sahibu dalil talibi walahu risalatun fi dzalika sammaha al-burhanu fi sya'ni syurbid dukhan. Dan di antara kalangan ulama yang bermazhab Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hambal yang memperbolehkan hukum merokok adalah Imam Al-Karmi, pemilik kitab Dalilut Talib, dan bahkan beliau memiliki risalah tentang masalah rokok itu diberi nama Al-Burhan fi Sya'ni Syurbid Dukhan. Jadi sangat banyak sekali ulama yang memperbolehkan ataupun yang menghalalkan rokok. Bahkan ulama sanjungan kaum Wahabi sendiri, ulama Arab Saudi yang bernama Syekh Ibnu Utsaimin juga mengakui tentang ikhtilaf bainal fuqaha. Masalah hukum merokok memang ada ulama yang membolehkan dan bahkan itu banyak. Oleh sebab itulah heran sekali saya itu kepada Heri Pras, orang yang nggak bisa baca kitab, berbohong atas nama para ulama. Ingat Pras ya, perokok itu jelas lebih baik daripada pembohong seperti Anda, Heri Pras.